Ini adalah kasus rujukan pada sekitar 19 menjelang 20 minggu kehamilan usianya. Jadi pada pemeriksaan, sejawat yang merujuk mencurigai ada sesuatu yang tidak beres di daerah wajah. Maka kita kemudian mengeksplorasi daerah wajah dan kita terlihat ini ada celah pada bibir kiri kanan. Istilahnya adalah bibir sumbing atau celah bibir yang terlihat membelah bibir kiri dan bibir kanan. Jadi seolah-olah itu bibir itu menjadi seperti hanya tonjolan saja ya dibagi antara kiri dan kanan itu. Nah, ini seperti yang kita lihat ini ya. Celah bibir atau labiochisis atau cleft lips. Hanya memang karena kehamilannya ini masih cukup awal dan cukup tajam, cukup jeli sejawatnya melakukan pemeriksaan ini dan langsung merujuk. Ini yang saya sangat apresiasi ya dari sejawat yang melihat dan kemudian merujuk untuk melihat apakah ada kelainan yang lain. Ya, padahal ini baru minggu ke-19. Nah, kemudian kita lihat struktur-struktur yang lain, kita tidak temukan ada masalah seperti ini. Kita bisa melihat tulang hidung, bagian mata, ya, semuanya terlihat normal, tulang hidungnya normal. Kemudian kita eksplorasi bagian kepala. Jadi jangan sampai kalau ada struktur yang kita temukan kelainan pada bibir, ternyata ada kelainan pada organ lain. Nah, ini kita lihat struktur kepala, tampak normal, simetri otak, tempurung kepala, semuanya bagus. Nah, kita lihat lapisan-lapisan otaknya satu persatu ya, kita lihat simetri antara kiri kanan, tempurung kepala, semuanya baik. Jadi bibir sumbingnya sudah terlihat jelas, hanya memang baru nanti kita akan tindakan untuk merekonstruksinya setelah lahir. Nah, ini ya kelihatan. Kita coba mengambil tampilannya, tapi bayinya ini bergerak terus. Nah, ini bagian dari bibirnya ya, kelihatan. Jadi seolah-olah bibir bagian tengah itu tinggal seperti daging menonjol kecil begitu karena terbelah dua. Nah, ini saya berusaha untuk mengambil rekonstruksi wajah, tapi bayinya tidak mau berhenti bergerak. Ya. Nah, ini terus dia bergerak dan si ibu memang sudah terasa ya aktivitas bayinya. Nah, ini kita coba ambil lagi. Nah, seperti ini ya, kelihatan sekali celah bibirnya dan kira-kira ya celah bibir ini akan menembus sampai gusi atau gnathum ya, gnathum bahasa Latin dari gusi, hingga kemungkinan tembus ke pelit atau palatum, langit-langit. Terus kita lihat bagian jantung. 4 ruang jantung saya amati tidak ada masalah. Sekat-sekat jantung, klep jantung semuanya dalam kondisi yang optimal baik. Jadi kemungkinan hanya terisolir saja kelainan pada bibir sumbingnya saja. Kelainan seperti kelainan bawaan trisomi, Down syndrome tidak kita temukan. Ya, jantung ini yang kita lihat aliran darahnya semuanya bagus. Setelah itu kita melihat bagian saluran cerna ya, lambung terisi, terus kandung kencingnya juga full terisi, artinya proses menelan, proses mencerna semuanya bagus. Kemudian kita coba lihat kelaminnya bayi, ternyata bayi perempuan ya. Bayinya perempuan, kemudian kita lihat struktur kaki. Jadi sekaligus kita amati keseluruhan struktur. Jadi jangan sampai kalau hanya celah bibir ternyata kelainannya ada yang lain-lain. Harus segera kita cari. Nah, ini kita lihat bagian kaki ya, postur kaki semuanya bagus.
tidak ada kelainan. Terus kita lihat tulang belakang, tulang punggungnya normal ya, tidak ada kelainan. Nah, baru kemudian nanti kita berpikir kapan akan tindakan untuk merekonstruksi celah bibirnya. Ini sambil kita melihat aliran darah tali pusat. Biasanya nanti pada kasus setelah lahir, kita konsulkan bedah plastik untuk rekonstruksi. Ada syaratnya, biasanya umur 10 bulan, beratnya 10 kiloan. Ada lagi pemeriksaan darahnya, itu bukan bidang dokter kandungan ya. Nanti kita masih berkonsul pada dokter bedah plastik rekonstruksi, dan penyembuhannya sekarang sudah sangat sempurna ya, teknologinya untuk penyembuhan bedah plastik rekonstruksi bibir sumbing ini udah sangat maju. Jadi udah nyaris nggak ada bekasnya sama sekali. Jadi usia kehamilannya ini baru 19 menuju 20 minggu. Ya, kondisi yang normal bisa kita temukan pada struktur yang lainnya. Jadi kita tidak temukan. Biasanya nanti kita anjurkan si ibu berkonsullah terlebih dahulu dengan dokter bedah plastik ya, untuk menanyakan kapan, usia berapa tahap nanti operasi rekonstruksinya. Kalau hanya sekedar bibir sumbing saja mungkin sekali setahap saja, tapi kalau sampai celah bibirnya masuk ke dalam gusi, langit-langit, itu harus beberapa tahap ya. Pemasangan plate, segala macam itu. Ya, itu nanti. Jadi ini kita anjurkan berkonsul dulu, enggak apa-apa, dengan dokter bedah plastik. Jadi langkah-langkah tindakannya kita tahu. Nah, seperti ini kita mau ngelihat tengkorak wajah ya, seperti kita foto ronsen begitu, tapi ini kan memakai ultrasonografi saja. Nah, ini saya mau lihat apakah bagian struktur tengkoraknya ada masalah atau tidak ya. Struktur kepala, tengkorak semuanya bagus kok, tidak ada masalah ya. Jadi ini adalah kasus labiogenesis atau celah bibir yang kiri kanan. Jadi pada hamil 19 minggu, dan dokternya yang merujuk ini ya saya appreciate banget. Dia bisa melihat sejak awal, karena kalau minggu 19 ini termasuk awal ya untuk mengetahui bibir sumbing. Dan ini bisa dia ketahui dengan baik. Dan benar-benar ya ini responsibel, dia merujuk untuk kita tahu apakah ada kelainan yang lain ya Bu, untuk segera dirujuk dan diperintahkan pemeriksaan ke saya, pemeriksaan untuk feto maternal. Ya, ini celahnya bibir pada bayi. Jadi ini nanti akan sembuh sempurna dioperasi dengan baik oleh bedah plastik.